Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang desain database. Apa sih desain database itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu database. Database merupakan kumpulan dari file atau arsip atau data yang saling berhubungan yang tersimpan di simpanan luar komputer atau dalam media penyimpanan tertentu untuk memanipulasinya. Basis data diorganisasikan sedemikian rupa sehingga untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien serta mudah. Nah, jadi desain database atau basis data adalah proses menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data. Tujuannya yaitu untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik, dan tujuannya yang lainnya itu untuk menghindari pengulangan data. ERD atau Entity Relationship Diagram. Apa sih ERD itu? Nah, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama yaitu entitas. Pengertian entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Nah, ini adalah contoh entitas dan entitas lemah. Yang kedua adalah atribut. Pengertian atribut yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya ada NPWP atau NIP dan NIM. Yang kedua adalah atribut simple, contohnya itu adalah alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai. Contohnya itu, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, ada atribut gabungan. Contohnya itu, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Dan yang kelima, ada atribut derivatif. Contohnya seperti usia, kelas, dan selisih harga. Lalu, ada contoh atributnya seperti ini. Nah, yang ketiga adalah relasi. Pengertian relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain, contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua ada one-to-many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya, contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Dan yang ketiga ada many-to-many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain, dan sebaliknya, contohnya adalah siswa dan ekstrakurikuler. Ada juga set hubungan yaitu kumpulan relationship yang sejenis. Nah, contoh dari relasi yaitu seperti ini. Dan contoh dari set hubungan adalah seperti ini. Masuk ke pembahasan fitur-fitur tambahan pada model. Yang pertama ada batasan key, yang kedua ada batasan partisipasi, yang ketiga ada weak entity, yang keempat ada hierarki kelas, dan yang kelima ada agregasi. Yang pertama adalah batasan key. Pada kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen.
Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada managers. Macam-macam key constraints yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Penjelasannya sudah di slide sebelumnya. Dan ini adalah contoh dari batasan key. Yang kedua yaitu batasan partisipasi. Nah, batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Batasan partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi total, harus berpartisipasi, dan yang kedua yaitu partisipasi parsial, yang tidak harus berpartisipasi. Contohnya itu seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu weak entity. Entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain. Contoh adalah entity orang tua mahasiswa yang keberadaannya tergantung pada mahasiswa. Contohnya itu seperti ini. Yang keempat yaitu hierarki kelas atau model data hierarki, yaitu basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Contohnya itu seperti ini. Dan yang kelima ada agregasi, yaitu hubungan langsung dalam ERD antara himpunan entitas dengan himpunan relasi, mensyaratkan telah adanya relasi lain. Terbentuknya relasi tidak juga dari entitas tapi bisa juga mengandung unsur relasi lainnya. Contoh agregasi yaitu seperti ini. Nah, sekian dari video tentang desain database. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.